Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang teori kepribadian oleh Erik. Nama saya Hanifah dan anggota dari kelompok 2 lainnya adalah Afriliana, Putri Ningsih, dan Zahra Zaki. Baiklah, saya akan memulai presentasi ini. Simak penjelasan berikut ya. Bye. Teori kepribadian Erik Erikson. Erikson lahir pada tanggal 15 Juni 1902, meninggal pada tanggal 12 Mei 1994. Nama lengkap Erikson adalah Erik Salomon Sen. Dikenal atas 8 tahap perkembangan manusia. Erik Erikson mengembangkan teori psikoanalisa sebagai pengembangan teori psikoanalisis dari Freud. Di dalam psikososial disebutkan bahwa tahap perkembangan individu selama siklus hidupnya dibentuk oleh pengaruh sosial yang berinteraksi dengan individu yang menjadi matang secara fisik dan psikologis. Ada 8 tahap perkembangan kepribadian. Yang pertama, infansi, trust versus mistrust, percaya versus ketidakpercayaan. Yang kedua, early childhood, autonomy versus shame and doubt. Yang ketiga, preschool, initiative versus guilt. Yang keempat, school age industry versus inferiority. Yang kelima, adolescence, identify versus role confusion. Yang keenam, young adulthood, intimacy versus isolation. Yang ketujuh, middle adulthood, generativity versus stagnation. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah maturity, ego integrity versus despair. Oke. Pada tahap yang pertama, kepercayaan versus ketidakpercayaan adalah dengan usia lahir sampai dengan 18 bulan. Kejadiannya itu feeding, pemberian makan. Penjelasannya, mendapatkan cinta dan kasih sayang antara orang tua dan bayi. Mothering, kemampuan orang tua untuk memenuhi kebutuhan fisik. Motherline, kemampuan orang tua. Pada masa ini ditandai adanya kecenderungan trust versus mistrust. Perilaku bayi disadari oleh dorongan mempercayai atau tidak mempercayai orang yang di sekitar, seperti pengasuh. Bayi bergantung sepenuhnya pada pengasuh. Tahap yang kedua, kemandirian versus rasa ragu. Pada tahap ini, usia anak pada 18 bulan hingga 3 tahun. Pada masa ini, sampai batas-batas tertentu, anak sudah bisa berdiri sendiri dalam arti duduk, berdiri, berjalan, bermain, minum dari botol sendiri tanpa ditolong oleh orang tuanya. Tetapi, di pihak lain, dia telah memulai memiliki rasa malu dan keraguan dalam berbuat, sehingga seringkali meminta pertolongan atau persetujuan dari orang tuanya. Pada tahap ini, anak mendapatkan kepercayaan diri dan memiliki kemampuan. Apabila anak tidak berhasil melewati fase ini, maka anak tidak akan memiliki inisiatif yang dibutuhkan pada tahap berikutnya dan akan mengalami hambatan terus-menerus pada tahap selanjutnya. Tahap yang ketiga, inisiatif versus rasa bersalah. Pada tahap ini, rentang anak usia 3 tahun sampai dengan 6 tahun. Pada masa ini, anak telah memiliki beberapa kecakapan. Dengan kecakapan-kecakapan tersebut, dia terdorong melakukan beberapa kegiatan. Tetapi, karena kemampuan anak tersebut masih terbatas, ada kalanya dia memiliki kegagalan. Kegagalan tersebut menyebabkan dia memiliki perasaan bersalah, dan untuk sementara waktu dia tidak mau berinisiatif atau berbuat. Pada tahap ini, anak berkembang menjadi lebih aktif dan lebih berani melakukan inisiatif sendiri, tetapi apabila berlebihan, hal ini akan mengarah kepada perasaan bersalah.
Selanjutnya, tahap keempat, ketekunan versus rasa rendah diri. Pada tahap ini, anak-anak dalam kurun waktu usia 6 tahun sampai dengan 12 tahun. Pada masa ini, anak sangat aktif mempelajari apa saja yang ada di lingkungannya. Dorongan untuk mengetahui dan berbuat terhadap lingkungannya sangat besar. Tetapi, di pihak lain, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuannya, kadang-kadang dia menghadapi kesukaran, hambatan bahkan kegagalan, yang menyebabkan anak merasa rendah diri. Tahap ini, anak diharapkan dapat belajar untuk memenuhi tugas atau keterampilan yang ada di sekolah, atau dia menjadi merasa gagal dan tidak kompeten. Pada tahap ini, rasa ingin tahu anak sangat besar. Tahap yang kelima, identitas versus kekacauan identitas. Pada tahap ini, kurun waktu usia anak 12 tahun hingga 18 tahun. Di sini, anak sudah mulai menjadi remaja. Masa ini merupakan masa pencarian identitas atau pencari jati diri. Akan ada berbagai macam gangguan yang harus diatasi agar dapat mencapai identitasnya. Jika tidak, maka akan terjadi krisis identitas. Rasa dari keunikan sebagai seseorang, hasrat untuk mengetahui seluruh peran dan lingkungan dalam sosial, dan upaya untuk menetapkan diri dan memimpin tujuan hidupnya. Pada usia ini, remaja diharapkan bisa mendapatkan identitas dirinya dalam lingkungan sekolah, peran, seks, dan agama. Tahap yang keenam adalah intimidasi versus isolasi. Pada tahap ini, rentang usia pada tahun 19 tahun sampai dengan 40 tahun. Tahap ini, orang dewasa awal siap dan ingin menyatukan identitasnya dengan orang lain. Pendekatan yang mencerminkan fakta bahwa kita mencintai, memelihara persahabatan, dan pekerjaan. Kita membaginya dengan orang lain. Menikah mungkin salah satu contohnya. Pada tahap ini, anak muda harus berhasil mengembangkan hubungan yang akrab intim, atau dia akan merasa menderita karena terisolasi. Tahap yang ketujuh, produktivitas versus stagnasi. Pada tahap ini, dalam kurun waktu 40 tahun sampai dengan 60 tahun. Krisis psikososial yang ditandai dengan perhatian terhadap apa yang dihasilkan serta pembentukan dan penetapan garis pedoman untuk generasi mendatang. Pada masa ini, orang akan berkembang menjadi lebih produktif dan kreatif. Akan tetapi, krisis yang terjadi di sebagian orang adalah terjadinya stagnation atau tidak berkembang. Kepribadian menjadi menurun dan menurunnya perhatian diri. Menurut Erikson, peduli adalah perhatian yang luas untuk orang dapat bangkit. Pada tahap ini, tiap orang dewasa harus dapat menemukan cara membina, mendorong, dan melatih generasi berikutnya. Tahap yang terakhir yaitu tahap integritas ego versus putus asa. Pada tahap ini, usia 60 tahun ke atas, meninjau kehidupan dengan perasaan puas mempunyai hidup yang tentram dan mengartikan ketentraman yang lebih besar, memimpin integritas. Keraguan-keraguan dan tidak dipenuhi hasrat akan membuat putus asa dan tidak berarti. Kebijaksanaan memelihara dan berpindah ke lainnya mengakumulasi pengetahuan dan pengalaman. Pada masa ini, mengingat kembali kejayaan dan kegagalan yang dialaminya pada peringkat awal. Seseorang yang berada pada fase ini akan melihat kembali kehidupan yang telah mereka alami dan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang belum terselesaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Putri Ningsih. Baiklah, perkenalkan nama saya Putri Ningsih. Saya akan melanjutkan materi ini, yaitu ego yang sempurna menurut Erikson. Yang pertama, ego kreatif dapat menemukan pemecahan kreativitas atas masalah baru. 2.
faktualisasi, kumpulan fakta dan data hasil interaksi individu dengan lingkungan. 3. Universalitas, berkaitan dengan sense of reality atau kesadaran akan kenyataan yang menggabungkan hal yang praktis dengan konkret dengan pandangan semesta. 4. Aktualitas, cara baru dalam berhubungan satu dengan yang lain, memperkuat hubungan untuk mencapai tujuan bersama. 3 aspek ego yang saling berhubungan. Yang pertama, body ego, mengacu ke pengalaman orang dengan tubuh atau fisik sendiri. 2. Ideal, ego ideal, gambaran mengenai bagaimana seharusnya dirinya, gambaran tentang konsep diri yang sempurna. 3. Ego identity, gambaran mengenai diri dalam berbagai peran sosial pada lingkungan tertentu. Persamaan antara teori Erikson dan Sigmund Freud. Yang pertama, sebagai Freud, Erik melihat realitas serta urutan semua tahap dalam perkembangan setiap individu sebagai hal yang tidak berubah karena sudah ditentukan sebelumnya. 2. Erik juga mengakui adanya struktur kepribadian triganda manusia yang terdiri dari 3 komponen, yaitu ide, ego, dan superego. Pengakuan terhadap akar dan dasar seksual serta biologis sebagai kecenderungan motivasional dan kepribadian selanjutnya. 3. Menyetujui bahwa rencana dasar kepribadian manusia ditandai oleh berbagai hal tetap. Selanjutnya, perbedaan pendapat antara Erikson dan Freud. Yang pertama, psikoseksual. Freud berdasarkan pendekatan perkembangan efektif, irasional, dan naluriah manusia, sedangkan Erikson menciptakan pendekatan psikosoial dari hasil penelitiannya terhadap psikoanalisis Freud yang diperluas. 2. Menurut Erikson, ego atau aspek psikologis adalah struktur kepribadian manusia yang relatif otonom, berkembang secara sosial dan adaptif sehingga mendorong perkembangan manusia. Adapun Freud berpendapat bahwa ide menjadi daya dorongan bagi segala perkembangan. 3. Freud mengemukakan gambaran manusia sebagai pribadi yang suram dan pesimistis, di mana sikap positif hanya sebagai penyamaran dari dimensi agresi. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.